Hadis tidak sama dengan sunnah Rasulullah, back to Quran. Teman-teman, ini hal yang sudah beberapa kali saya edukasi pada teman-teman gitu ya, tapi kayaknya belum nyantol di kepala gitu, atau para orang-orang yang baru ngeliat video saya belum paham gitu kan, apa perbedaan antara hadis dengan sunnah, ya kan? Karena semuanya menganggap bahwasannya hadis itu artinya perkataan Rasulullah. Bukan. Nah, sekarang saya jelaskan pakai bagan ya, biar teman-teman bisa screenshot, biar teman-teman bisa pelajari dan telusuri kebenaran dari apa yang saya screenshot ini. Benar nggak saya ngomong gitu. Oke? Nah, teman-teman lihat bagan di sini ya. Pertama kita mulai dari sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran, dia itu mempunyai dua sisi kepribadian. Oke? Yang pertama, kepribadian dia sebagai hamba, ya kan, abduhu. Makanya dalam syahadat kita mengatakan juga abduhu, artinya manusia biasa, seperti itu. Yang kedua, Rasulullah gitu, sebagai utusan gitu. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan. Jadi dalam diri Rasulullah ada dua kepribadian. Kepribadian sebagai manusia biasa, ya kan, atau Allah juga sering sebut sebagai bashar. Ada kepribadian beliau sebagai Rasulullah. Nah, kepribadian ini, dua kepribadian ini, ya kan, inilah yang disebut sebagai sunnah. Sunnah itu vokal dasarnya dari kata sin, nun, nun. Ini saya detailkan nih, sedetail-detailnya gitu, sampai ke vokal dasarnya. Ya, kalau orang-orang pesantren pasti kenal namanya aslul maddah gitu. 3 huruf penyusun satu kata gitu ya. Sunnah itu berasal dari kata sin, nun, nun, yang bermakna perilaku. Silakan cek, saya juga memberikan kamus yang otoritatif untuk menjelaskan Al-Quran, Lens Lexicon gitu. Nah, sunnah ini ya, sunnah ini dengan definisi yang sebenarnya menghasilkan dua gitu. Ada sunnah Rasulullah sebagai hamba, ya kan? Artinya sunnah yang boleh ikut, boleh enggak. Karena dalam suatu hadis juga Rasulullah mengatakan, "Idza amartukum min dinikum fakhuduhu." Kalau aku suruh sesuatu dari ad-din, sumbernya dari wahyu, kamu ikut. Wa idza amartukum min ra'yi innama ana basyarun, kata Rasulullah. Kalau aku suruh dari hasil pemikiranku, ya aku manusia biasa, bisa salah, kata Rasul. Oke, seperti itu. Jadi sunnah yang dari sisi hamba ya atau manusia biasa Rasulullah ini boleh ikut. Oke, sifatnya seperti itu. Nah, sunnah yang berdasarkan dari wahyu ya sebagai utusan, ini kita ikut. Oke. Nah, itu sunnah ya. Jadi sunnah itu perilaku yang melekat pada diri Rasulullah. Nah, perilaku Rasulullah ini di kemudian hari diceritakan dalam satu platform yang namanya hadis gitu. Nah, hadis ini berdasar atau berasal dari vokal dasar hadatsa. Hadatsa itu artinya berita, cerita, riwayat. Oke? Jadi cerita tentang apa? Tentang sunnah Rasul, tentang perilaku Rasul yang diproduksi oleh perawi. Hadis itu dari perawi, bukan dari Rasul. Ngerti ya sekarang ya gitu. Hadis itu dari perawi yang menceritakan tentang Rasulullah. Itu makna dari hadis. Oke, makna yang sebenarnya dari hadis itu. Makanya dalam ilmu mustalah hadis misalkan, kalau teman-teman yang ada yang pernah belajar di pesantren gitu ya, itu ma'udifa ilan nabi. Oke, hadis itu yang disandarkan kepada nabi, ya kan? Bukan dari nabi, tetapi sesuatu atau cerita yang disandarkan kepada nabi. Oke, apakah pasti dari nabi? Belum tentu gitu. Nah, ada beberapa fakta yang harus teman-teman ketahui tentang hadis. Yang pertama, hadis tidak ditulis dengan tuntunan Nabi. Karena hadis itu ditulis 100 tahun setelah Nabi wafat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu Rasul nyampaikan, ya kan? Rasul nyampaikan wahyu kepada penulis-penulis wahyu. Habis itu Rasul ngecek. Rasul tuh nggak buta huruf gitu. Kita aja pengen menghina Nabi kita gitu. Kita ngatakan Nabi buta huruf. Jadi Rasulullah tuh ngecek. Oke, ngecek wahyu gitu. Nah, ini tidak dilakukan dalam hadis.
Nggak ada hadis yang dituntun sama Nabi, nggak ada, karena ditulisnya baru 100 tahun setelah Nabi wafat. Oke, itu yang pertama. Jadi secara teknis dia kehilangan validasi dan verifikasi dari sumber. Nggak ada. Hadis itu tidak memiliki validasi dan verifikasi dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, fakta yang kedua adalah terjadi fabrikasi lintas zaman dengan kepentingan yang bermacam-macam gitu ya. Fabrikasi itu apa? Fabrikasi itu memalsukan perkataan Nabi. Tujuannya macam-macam. Kenapa yang bisa dipalsukan hadis? Ya karena Quran nggak bisa dipalsukan gitu. Ya kan, karena Quran itu sudah diverifikasi sama Nabi. Ya, dan itu nggak ada yang berani ngerubah gitu. Nah, ketika orang yang ingin memanfaatkan agama ya dengan kepentingan macam-macam gitu, maka terjadilah fabrikasi hadis. Makanya kita kenal ada hadis maudhu ya, ada hadis dhaif dan lain sebagainya seperti itu. Oke, itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, disiplin ilmu yang ada sekarang itu tidak akomodatif untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap hadis. Oke, saya pernah belajar ilmu mustalah hadis, ya kan, ilmu jarah ta'dil. Bagaimana cara kita memilah dan memilih hadis, memfilter hadis. Jadi jangan dibilang saya nggak belajar gitu, belajar bro. Ya kan, mutawatir, hasan, gharib, ya kan, ada mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati. Itu belajar sampai bosan saya ngapalinnya dulu itu. Ya kan, belajar saya gitu. Ada hadis dhaif, ya kan, ada hadis maudhu. Macam-macam itu. Tebal banget bukunya gitu. Nah, tetapi disiplin ilmu ini tidak akomodatif untuk melakukan validasi dan verifikasi. Ya kan? Ada lagi cara memfilter hadis itu, jadi hadis yang lemah diverifikasikan dengan hadis yang lebih kuat gitu. Ini di mata keabsahan ilmu nggak bisa gitu. Karena ya selama hadis, ya selama hasil produksi manusia itu nggak mungkin sempurna. Ya kan, hadis kan produksi manusia gitu. Itu nggak mungkin sempurna seperti itu. Oke, nggak bisa kita memverifikasi sesuatu pakai timbangan yang belum tentu benar gitu, nggak bisa gitu. Ya kan? Maka di dalam kebingungan kita ini memilah dan memilih mana hadis yang betul-betul berasal dari sunnah Rasul, mana hadis yang bisa jadi buatan orang, itu nggak ada cara lain, no other option, kecuali kita memverifikasikan kepada Al-Quran. Nggak ada cara lain, karena cuma Al-Quran yang bersifat hak. Nah, ini saya bedakan nih, hadis nggak ada hadis hak, hadis itu sahih. Sahih itu benar menurut subjektivitas satu orang, menurut orang lain belum tentu. Sahih menurut Abu Daud belum tentu Bukhari mensahihkan, bisa jadi dia nyalahkan. Nah, ketika kita nggak ada opsi lain, ya kan, kecuali memverifikasikan informasi hadis kepada Al-Quran, ya, maka nanti akan terjadi yang namanya pembagian gitu. Hadis-hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran ikut, ya kan. Sedangkan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran drop, nggak usah mikir, nggak usah pertimbangkan ini dari siapa gitu. Ya kan, nggak usah gitu. Wah, ini kan sahihnya hebat. Oke, hebat. Oke, dia manusia bukan? Manusia gitu. Kalau manusia bisa salah nggak gitu? Pasti bisa salah gitu, baik disengaja ataupun tidak. Bukan meremehkan, tapi mengembalikan kepada fundamentalnya, bahwasannya manusia ini sehebat apapun bisa salah. Yang nggak bisa salah apa? Ya Al-Quran, verifikasi ke Al-Quran gitu loh. Susah banget memahami seperti ini ya. Kan padahal sederhana sekali seperti itu. Oh, ini dari Muslim. Muslim bisa salah nggak? Ya kan? Katakan jujur gitu, sesuai dengan tuntutan Tuhan. Selama manusia dia bisa salah gitu loh, ya kan? Yang nggak bisa salah apa? Al-Quran. Konsisten kita dengan ajaran kita tuh konsisten. Ya kan, Quran tuh nggak mungkin salah karena dia hak. Surat Al-Hajj 54, ya kan, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq mir rabbihim fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Beriman dengan Al-Quran, tundukkan kalbunya kepada Al-Quran. Itu perintah Tuhan, bukan ngasal itu. Bukan saya ngarang, perintah Tuhan, tunduk sama Quran, jadikan alat verifikasi. Seperti itu terhadap informasi-informasi yang kita belum tentu tahu kebenarannya, termasuk al-hadis ini gitu. Oke, jadi silakan screenshot, sebarkan. Saya juga sering dapat komentar gitu, oh berarti antum ingkar sunnah. Ini yang goblok saya atau siapa gitu?
ketika saya menjelaskan ini gitu, kok dianggapnya saya ingkar sunnah gitu, ya kan? Ini yang goblok siapa nih, saya atau bukan gitu? Ya kan, karena dari penjelasan saya tidak ada statement yang mengatakan bahwa saya ingkar sunnah gitu. Sunnah pasti benar 1000%. Hadis belum tentu. Ya kan? Terima hadis nggak? Terima, asalkan tidak bertentangan sama Al-Quran. Gitu loh memahaminya. Kalau bertentangan sama Al-Quran, drop, nggak peduli gitu. Ya kan? Karena alat verifikasi kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhan itu Al-Quran, seperti itu. Ngerti Quran syukur, nggak ngerti tanya. Oke, save video ini kalau kalian suka, jangan lupa follow.